Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di podcast spesial pada hari ini. Saya Rina yang akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang sangat informatif dan juga inspiratif yang bertajuk peluang kuliah untuk semua, proses pendaftaran mahasiswa baru UT. Menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Dan bagi Anda pemirsa yang berpikir bahwa berkuliah itu mengharuskan Anda untuk hadir secara fisik gitu ya ke kampus, atau bagi Anda yang ingin kuliah namun ini terbentur antara jarak ataupun waktu. Nah, sekarang saatnya Anda membuka mata Anda gitu ya, karena ada solusi perguruan tinggi yang fleksibel dan juga terjangkau dan dapat dijangkau siapa saja di mana saja, yaitu Universitas Terbuka. Dan pada hari ini kita akan mengobrol gitu ya dengan perwakilan dari Universitas Terbuka atau UT Banjarmasin yang akan mengupas tuntas terkait yang sudah Rina sampaikan tadi gitu ya. Dan tentu saja akan membahas terkait proses pendaftaran dari mahasiswa baru UT dan juga bagaimana UT ini membuka peluang kuliah bagi kalangan siapa saja, seperti itu. Dan sudah hadir, langsung saja kita sapa dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Bapak Rizky Infani Putra SIKOM. Beliau merupakan penanggung jawab Pelma UT Banjarmasin. Selamat datang Pak. Oke, bisa lebih dekat lagi mic-nya. Oke, selamat datang dan terima kasih sudah hadir Pak ya di sini. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah. Dan beliau ditemani oleh Mbak Norma. Beliau merupakan staf Salut Tanjung Smart Tabalong. Selamat datang Mbak. Apa kabarnya? Oke, jadi hari ini pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi seperti yang Anda sampaikan akan membahas terkait peluang kuliah untuk semua proses pendaftaran mahasiswa baru UT. Kita ke Bapak dulu Mbak ya. Oke, kita berbicara masalah UT ini Pak ya, Universitas Terbuka. Mungkin bisa disampaikan secara singkat terlebih dahulu nih Pak. Universitas Terbuka khususnya di Banjarmasin Pak ya. Ini apa dan bagaimana nih proses pembelajarannya, bisa disampaikan Pak? Oke, jadi kalau Universitas Terbuka itu prinsipnya dia adalah terbuka dan pembelajarannya jarak jauh. Jadi terbuka ini maksudnya dia bisa menerima semua kalangan, baik bekerja non bekerja atau usia berapapun. Jadi enggak ada batasan usia nih. Jadi kalau kita kuliah di kampus konvensional kan kadang ada batasan usianya tuh. Jadi harus fresh graduate misalnya lulusan SMA 2 tahun terakhir misalnya. Nah, kalau di UT itu enggak ada batasan usianya. Jadi mau dia usia berapapun bisa. Kemudian untuk pembelajarannya itu sifatnya jarak jauh. Jadi bukan kayak kita kampus konvensional yang dia tatap muka datang ke kelas terus nerima materi dari dosen. Nah, bukan kayak gitu. Tapi jarak jauh itu dia pakai media. Jadi kalau kita itu sebutnya namanya e-learning. Jadi ada website khusus buat pembelajaran di mana itu mahasiswa dia baca materi, kemudian ngerjakan tugas-tugas, berdiskusi itu di website tersebut. Kemudian mahasiswa UT itu dia juga menerima buku bahan ajar. Jadi kalau di kampus biasa itu kan biasa kita misalnya nih mata kuliah bahasa Indonesia, terus cari bukunya ini misalnya. Nah, kalau di UT itu dia udah disatukan jadi satu buku bahan ajar dan itu setiap kali mahasiswa dia registrasi semester, dia pasti dapat buku. Jadi nggak perlu bingung-bingung nyari buku ke toko buku sini dan lain-lain. Jadi udah dapat. Nah, jadi itu kurang lebih prinsipnya belajar jarak jauh. Oke, jadi apakah pembelajaran ini melulu online Pak? Kalau pada dasarnya iya, jadi semua sebenarnya dia namanya itu jarak jauh. Jadi sifatnya itu namanya tutorial. Jadi mahasiswa itu sebenarnya dia kalau saya bilang sih bahasa itu kayak separohnya itu belajar mandiri dan itu lebih didominasi oleh mahasiswa itu dia belajar mandiri nih, dia yang harus punya inisiatif baca buku bahan ajarnya, kemudian mengikuti tutorial online-nya di website e-learning, lalu mengikuti ujiannya. Nah, jadi kalau untuk yang mungkin itu banyak ada yang kemungkinan berhadirnya itu adalah pada saat ujian, walaupun ujian itu ada juga yang online sebenarnya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ada bagian offline-nya juga Pak ya. Oke, baiklah. Pak, kita kembali ke tema tadi Pak ya terkait proses pendaftaran mahasiswa baru UT. Ini bisa disampaikan nih Pak, karena ini kan sudah musim pendaftaran nih ya. Untuk tanggal sendiri deh Pak dari penerimaan gitu ya bahasanya mahasiswa baru UT ini dari kapan dan sampai kapan nih Pak?
Nah, kalau untuk tanggal pendaftarannya ini kita diperpanjang sampai tanggal 13 Agustus. Lumayan dekat sih Pak. Iya, lumayan dekat. Jadi itu kalau yang mau daftar harus Segera segera ya. tuh. Iya. Oke, untuk syarat pendaftaran nih Pak, mungkin karena sebentar lagi nih sudah akhir Juli kan Pak ya. Jadi sekitar kurang lebih 2 minggu lagi. Syarat yang harus dipersiapkan nih Pak untuk mendaftar. Nah, syarat yang harus dipersiapkan untuk mendaftar, yang pertama itu yang paling penting itu adalah fotokopi ijazah dilegalisir SMA sederajat. Jadi minimal banget harus lulus SMA dulu. Jadi kalau soalnya kita pernah ketemu juga tuh yang baru lulus SMP udah mau daftar UT, nah itu belum bisa tuh. Jadi minimal SMA dulu dong Pak SMA ya. dulu. Jadi Iya. SMA dulu dia harus lulus minimal betul. banget. Kalau yang lulusan SMA 2025 itu pakai surat keterangan lulus dulu. STTB gitu ya. Iya, bahasa dulunya itu STTB. Nah, Betul. jadi kalau yang 2024 ke bawah itu harus fotokopi ijazah di legalisir. Kemudian yang kedua itu adalah KTP. Jadi mahasiswa itu dia harus, calon mahasiswa itu dia harus sudah punya KTP atau minimal banget NIK di Kartu keluarga. Jadi itu yang paling minimalnya. Jadi yang ketiga itu file pas foto. Jadi file pas foto formal, tapi bukan foto selfie ya. Jadi ya. file pas foto. Kemudian yang berikutnya itu tinggal ngisi formulir sebenarnya. Formulir itu ada di website UT kayak gitu. Oke, jadi mendaftarnya langkah-langkahnya online kah Pak atau ngisi kayak zaman dulu gitu? Nah, jadi pendaftarannya itu bisa secara online semua. Jadi kalau yang pendaftaran itu nanti ada websitenya. Dari website ut.ac.id itu ada namanya website admisisia. Jadi kita ngisi data di sana, masukin nama, data-data kita, kemudian nanti itu berikutnya itu kita tinggal cek link verifikasi email. Habis kita klik link verifikasi email, kita tinggal login ke akun pendaftaran kita dan membayar biaya pendaftaran, kemudian ngisi data, kemudian ngupload berkas-berkas yang tadi. Jadi semua berkasnya itu dia cuman di scan aja. Iya, oke. Dalam bentuk itu JPEG semua kecuali fotokopi ijazah dilegalisir itu bentuknya PDF. Nah, itu cukup diupload di sana. Nah, tapi kalau misalnya mau yang daftar offline itu bisa ke Salut nih nanti dengan Mbak Norma. Jadi membuka dua arah ini Pak ya. Iya. Oke, baiklah. Dan tadi seperti statement pertama tadi Bapak sampaikan bahwa ini tidak memandang latar belakang, usia dan lain sebagainya, itu bisa diperjelas gak sih Pak? Karena banyak sekali teman-teman Rina yang bekerja kuliah nih Pak, terkait jalur masuknya ini bagaimana nih Pak si mahasiswa ini? Nah, jadi kalau jalur masuk sebenarnya ini paling banyak jadi pertanyaan calon mahasiswa juga sih, banyak yang bingung nih. Jadi banyak yang bingung itu istilah RPL sama non RPL. Ada di websitenya itu di website, iya. Jadi pada saat kita daftar itu ada pilihan RPL non RPL nih. Nah, jadi sebenarnya sih RPL itu kepanjangan itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Nah, jadi itu istilah, saya bilang itu bahasa gampangnya ya, bahasa bayi lah istilah sekarang itu. Jadi itu kayak proses transfer mata kuliah kalau kita udah pernah kuliah atau selesai perkuliahan di kampus asal sebelumnya, terus tuh mau transfer mata kuliahnya ke UT. Nah, itu namanya RPL. Nah, RPL ini selain dari perkuliahan, sebenarnya itu ada juga dari pengalaman kerja sebenarnya. Tapi itu untuk beberapa profesi tertentu nih. Jadi saya kasih contoh. Aparat desa ke ilmu pemerintahan. Kemudian dari yang kepolisian ke ilmu hukum. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Tapi untuk yang non RPL itu adalah bagi yang fresh graduate ijazah terakhir SMA dan belum pernah kuliah tuh. Jadi atau tidak mengajukan transfer mata kuliah dari awal nih, kuliahnya dari semester 1, 2, 3, 4 dan sampai selesai S1-nya. Semua mata kuliahnya diambil sesuai dengan kurikulum. Itu non RPL. Jadi mungkin yang saat ini atau beberapa waktu lalu mengisi agak bingung nih bisa terjawab Pak ya. Iya. Karena ada bagian si RPL dan non RPL ini. Oke, baiklah. Dan waktu pengisian ini apakah bisa diselesaikan dalam satu waktu kah gitu, atau perlu beberapa waktu nih Pak untuk menyiapkan, untuk mengisi dan sebagainya? Nah, kalau untuk yang non RPL itu bisa satu waktu. Jadi nah kecuali kalau yang RPL nih. Jadi kalau yang RPL itu mungkin yang perlu banget nyiapin waktu, karena kalau yang non RPL itu dia cuma satu tahap. Kalau yang RPL itu dia 3 tahap. Jadi berkasnya tuh panjang, harus ada ngupload berkas-berkas kayak seperti transkrip nilai perkuliahan sebelumnya, screenshot data mahasiswa PD Dikti. Jadi ijazah sebelumnya
yang perkuliahan kalau dia sudah pernah lulus, bahkan kadang ada yang diminta surat keterangan pindah untuk case-case tertentu. Jadi itu kalau yang untuknya RPL itu mungkin perlu waktu buat menyiapkan lah mahasiswa. Kalau yang non RPL itu cuma satu tahap. Jadi kita sekali isi data, upload berkas, udah tinggal nunggu validasi. Oke, misalnya ada yang kesulitan nih Pak dalam pengisian, apakah ada hotline kah atau ada sekedar membantu mengisi misalnya seperti fresh graduate belum ada pengalaman kuliah dan lain sebagainya, bagaimana nih Pak? Nah, jadi kalau yang misalnya nih ada kebingungan, Iya. Calon mahasiswa bisa bingung ngisi ini ngisi gimana, formulirnya gimana, cara ngisinya itu pertama sih bisa cek hotline atau kontak kita, cari aja di Instagram itu UT Banjarmasin, nanti biasa itu ada keterangan kontak kita itu lewat mana aja, atau kalau yang di Tanjung ini bisa ke Salut Tanjung Smart dengan Ban Orma nih. Lebih dekat gitu Lebih ya, dekat. dan langsung bertatap muka gitu ya, bertanya apa kesulitannya dan langsung dibantu. Iya, betul. Oke, baiklah. Tadi juga disampaikan bahwa ini sebagai solusi terbaik untuk para pekerja, ibu rumah tangga dan sebagainya untuk berkuliah Pak ya. Iya. Bisa disampaikan nih Pak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong yang berkuliah, apa sih Pak keunggulan dari UT tersendiri nih? Karena sering dianggap solusi Pak terbaik untuk kuliah. Ya, nah jadi kenapa UT itu bisa dibilang adalah solusi? Bagi yang bekerja, kalau sistem pembelajarannya kan itu kan dengan jarak jauh. Nah jarak jauhnya ini juga sistemnya itu dia kayak kita ngerjakan tugas berbasis dengan deadline. Jadi nih misal nih kita ngerjain e-learning nih misalnya nih, kita udah baca bukunya kan terus ngerjain e-learning, ada tugasnya di situ. Tugas pertama misal tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli. Nah itu terserah kita aja mau ngerjakannya kapan, mau pagi, siang, malam, yang penting itu tanggal 10 udah selesai. Jadi bagi yang bekerja itu tinggal dia menyesuaikan waktu aja nih, mau ngerjainnya malam, mau ngerjainnya subuh. Nah termasuk juga kayak misalnya ibu rumah tangga tuh kan kadang anak nggak bisa ditebak tuh. Betul. Jadwalnya rewelnya kapan, bangunnya tidur kapan, apalagi kalau masih balita kan ya. Jadi itu mahasiswa itu bisa menyesuaikan kalau kuliah di UT itu dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti itu. Dengan modal internet Pak ya yang pasti. Ya, yang penting itu adalah ada koneksi internet. Nah, itu yang penting. Terakhir Pak sebelum kita break, tips agar proses registrasi ini lancar dan tidak tertinggal nih Pak bagi mahasiswa, calon mahasiswa. Oke, jadi gimana biar registrasi mahasiswa barunya ini lancar? Nih saya sering kasih pesan sih ke mahasiswa. Jadi yang pertama itu adalah pastikan berkasnya lengkap dan benar. Paling sering kesalahan itu yang saya temukan itu KTP mahasiswa, KTP kemudian ijazah itu masih beda-beda tuh. Nah pengisian data mahasiswa baru itu dia harus berdasarkan dengan KTP. Jadi misalnya namanya ABC, dia nulis di data pribadi pada saat pendaftaran harus ABC juga. Jadi nggak boleh beda satu titik koma pun. Kenapa? Itu nanti NIK itu bakalan ibaratnya tuh connect dengan ijazah. Jadi di ijazah kita tuh dicantumkan dengan NIK itu harus sesuai namanya yang ada di KTP kita dengan yang ada di ijazah S1-nya nanti. Jadi kalau misalnya kasusnya KTP kita yang salah misalnya, itu perbaiki dulu KTP-nya atau pakai surat keterangan dari Capil dulu minimal. Karena kan itu kan ngaruh sampai ijazah kita ya. Jadi kalau data awalnya udah salah duluan, ijazahnya juga ikut salah. Kemudian yang kedua nih yang sering terjadi adalah pada saat pendaftaran itu banyak cenderung calon mahasiswa ini nunggu di akhir-akhir waktu nih. Jadi misal terakhir, saya kasih logika tuh kayak gini sih biasanya. Jadi kalau misalnya terakhir tanggal 13 Agustus, daftarnya tanggal 13 Agustus malam, ya itu kan gak sempat tuh. Bukan gak sempat sih, mungkin memang masih bisa terkejar. Tapi hitung kalau misalnya kita anggaplah ada salah upload atau salah isi, kan perlu waktu perbaikan nih. Jadi itu otomatis kan jadinya udah selesai waktu pendaftarannya kita belum kelar. Jadi jangan melakukan pendaftaran tuh di akhir-akhir. Iya, terburu-buru Pak ya. Terburu-buru, kemudian terburu-buru ini juga rawan salah kan biasanya. Ngetiknya namanya typo, kemudian tempat tanggal lahirnya tiba-tiba salah ketik misalnya. Nah, bahkan ada yang program studinya salah pilih akhirnya. Nah, jadi hindarilah daftar di hari-hari terakhir, karena sebagai gambaran mahasiswa UT ini yang aktifnya aja itu saat ini kan 600 ribuan menuju 700 ribu nih. Jadi pendaftaran tuh mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu. Bayangin tuh kalau rata-rata yang daftarnya tuh di hari terakhir tuh.
Aduh. Tapi ada batasan kuota nggak sih Pak? Nah, kalau di UT itu dia nggak ada batasan kuota, jadi mau jumlah mahasiswa sampai berapapun tetap bisa UT menerima. Waduh, mantap sekali ya Pak. Ya oke, kita mungkin break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali dengan Mbak Norma gitu ya terkait staf Salut Tanjung Smart Tabalong itu apa sih ya tupoksinya dari Mbak Norma ini yang kata Pak Rizky ini membantu gitu ya mahasiswa khususnya di Kabupaten Tabalong dalam mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang mau apa gitu ya terkait kemudahan dalam pendaftaran UT. Baik, nanti akan kembali sesaat lagi, jadi tetap bersama kami. Oke, kembali lagi bersama Rina dan perwakilan dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Tak ada Bapak Rizky Infani Putra selaku penanggung jawab Pelma UT Banjarmasin dan Mbak Norma selaku staf Salut Tanjung Smart Tabalong ya. Jadi sudah membahas terkait Universitas Terbuka Banjarmasin ya, terkait proses registrasi, langkah-langkah yang harus Anda lakukan gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky. Nah sekarang kita ke Mbak Norma, beliau staf Salut Tanjung Smart Tabalong. Salut nih ya, singkatannya ini apa sih Mbak Norma si Salut ini? Iya, Salut itu kepanjangan dari Sentra Layanan Universitas Terbuka. Oke, jadi ini ngapain Mbak di sana Mbak? Ya, seperti yang kita ketahui kan Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran jarak jauh nih. Jadi dengan adanya Salut, Salut ini merupakan perpanjangan tangan lah istilahnya dari UT, yang lokasinya itu terletak di kabupaten. Jadi si apa namanya Salut Tanjung Smart Tabalong ini apa namanya membantu gitu ya mahasiswa dalam proses pendaftaran kah atau hanya sampai di situ saja Mbak? Seluruh kegiatan akademik, Seluruh kegiatan perkuliahan ya? Iya betul, dimulai dari pendaftaran, ya kan, terus registrasi, berjalannya perkuliahan itu misalnya ada kendala juga Salut bisa membantu sampai nanti masa ujian. Oh jadi tidak hanya di awal masa pendaftaran ini aja ya, tapi bahkan sampai akhir? Sampai akhir, betul. Oke, baiklah, untuk lokasi sendiri Mbak dari sentra ini di mana? Lokasinya tepat di Selongan RT 16 di dekat Mr. DIY. Dekat sini dekat saja sekali, ya. Jadi oke. Jadi mungkin misalnya ada kendala gitu ya dari awal ini ya, awal pendaftaran mungkin ada kendala seperti Bapak sampaikan tadi bahwa ini bisa dilakukan offline Pak ya, dibantu oleh tim Salut. Nah, jadi bisa langsung datang ke sentra layanan UT yang ada di Kabupaten Tabalong gitu ya. Siapa tahu ada koneksi internetnya agak lemah Pak ya di rumah gitu. Jadi bisa ke Mbak Norma gitu. Oke, layanan yang tersedia Mbak di sentra layanan UT. Apa saja layanannya nih Mbak? Salut ini yang pertama dia menyediakan informasi mengenai pendaftaran, registrasi, aktivasi tuton, sampai jadwal ujian. Nah, begitu juga nanti jadwal wisuda akan diberitahu dari kami gitu. Ya, jadi memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi. Oke, karena seperti diketahui tadi Pak Rizky ya bahwa si mahasiswa ini beraneka ragam ya. Tidak hanya mahasiswa yang fresh graduate, ada yang bekerja, ibu rumah tangga, mungkin agak kurang update ini ya. Betul. Jadi ini diberitahu berkali-kali gitu oleh tim Salut yang ada di Kabupaten Tabalong. Ini Mbak Norma, apakah sentra layanan UT ini apalagi nih musim-musim pendaftaran ya, apakah ramai nih dikunjungi oleh calon mahasiswa ini Mbak? Sangat ramai. Dari kalangan anak-anak yang baru lulus sekolah, terus ada juga tadi yang sudah berkuliah terus mau kuliah lagi. Dari berbagai kalangan ada. Oke, yang mereka sampaikan ke sana apa nih Mbak? Ada keluhan kah datang ke sentra layanan UT atau mau mendaftar, minta bantuan mendaftar gitu? Iya, minta bantuan mendaftar. Karena mereka mungkin kebingungan kan ya, kalau misalnya dikasih link mendaftar, kadang mereka kebingungannya itu tadi antara pemilihan RPL dan non RPL. Itu kadang yang banyak salah. Jadi misalnya ada terjadi kesalahan, apakah gagal atau tetap jadi dan bingung nanti di akhirnya nih Pak atau Mbak? Tetap jadi, karena itu nanti bisa diproses. Cuman yang namanya NIK sudah terdaftar, kalau misalnya dilanjutkan kan nggak bisa, jadi mesti dihapus dulu. Oke, dan ngulang berarti ya? Iya, ngulang lagi pendaftarannya dari awal. Apakah ini kayak sistem punya akun atau hanya masuk ke website saja?
punya akun. Punya akun, Oke. Jadi memang harus melek teknologi gitu ya. Ya, Oke. nambahin nih Mbak. Jadi Oke, kalau siap. misalnya yang salah RPL non RPL itu tadi, jadi kalau yang RPL tuh berkasnya kan dia lebih banyak tuh. Jadi pasti nyangkut ke bisa diterusin. Kenapa? Soalnya misal diminta surat keterangan pindah dari kampus lama atau ijazah S1. Nah kan kalau yang lulusan SMA kan gak bisa ngupload tuh. Nggak bisa Karena Iya nggak punya. sih, iya. Jadi itu salah satu fungsi adanya sentral lain UT gitu ya di Iya. daerah. Tapi itu tersebar di daerah lain kah Pak? Iya, di seluruh kabupaten, hampir seluruh kabupaten kota se-Kalsel ada. Jadi memudahkan sekali Pak ya. Oke, baiklah. Mungkin kita ke Pak Reski kembali ya. UT ini Pak tadi seperti yang disampaikan bahwa sistem pembelajarannya ini jarak jauh dan memudahkan gitu ya. Bagi mereka yang ingin berkuliah dan itu tadi proses pembelajarannya tidak melulu daring Pak ya, tidak melulu online, ada juga bagian-bagian yang offline gitu ya. Dan memilih mata kuliah seperti yang Bapak spill di pertengahan kita perbincang tadi, berarti ini tidak seperti kita kuliah konvensional Pak ya. Ini program studi itu sudah ada mata pelajarannya gitu. Kalau di UT apakah memilih atau sudah ini kalau semester 1 ini gitu? Oke, ini kita sebenarnya balik lagi ke pendaftaran nih. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya tergantung dari si calon mahasiswanya itu memilih apa. Jadi di kita itu ada 2 jenis layanan. Pada saat pengisian pendaftaran mahasiswa baru itu ada jenis layanan, namanya itu satu sistem paket, yang kedua itu namanya non paket. Jadi kalau yang dia sistem paket atau SIPAS, bahasanya di aplikasinya tuh, itu dia mata kuliahnya otomatis tersusun sesuai dengan kurikulum. Jadi misal kita semester 1 misalnya kuliahnya ABCDE, sesuai dengan kurikulum, ya udah kita begitu masuk ke akun kita registrasi mata kuliahnya itu otomatis. Nah, kemudian yang kedua itu tadi namanya non paket atau non SIPAS. Nah, non paket atau non SIPAS ini dia mata kuliahnya itu disusun sendiri oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bebas menentukan. Ya bahasa sininya biasanya orang bilang tuh nyusun KRS. Iya betul. Nah jadi kalau yang non SIPAS atau non paket itu mata kuliah disusun sendiri dengan catatan itu tidak melebihi batas SKS tiap semester. Jadi satu semester 1 dan 2 itu maksimal 20 SKS, semester 3 dan seterusnya itu maksimal 24 SKS. Nah kemudian juga kalau yang non paket atau non SIPAS itu dia nggak mesti urut milih mata kuliah. Jadi boleh aja misalnya di kurikulum mata kuliah itu semester 3 diambil di semester 1, boleh aja tuh selama bukan mata kuliah bersyarat tertentu. Jadi kayak contoh kayak tugas akhir program sarjana itu biasanya mata kuliah yang paling cepat di semester 7 atau semester 8, nah itu nggak bisa diambil di semester 1. Jadi kalau mata kuliah yang selama mata kuliah tersebut nggak ada syaratnya, bebas dia mau ngambil di semester berapapun. Jadi mau kita mahasiswanya nyusun sendiri misalnya, pengen yang dikit aja semester ini cuma 2-3 mata kuliah, bisa. Kemudian semester berikutnya mau mentok 24 SKS juga bisa kayak gitu. Oke, apakah lama kuliahnya ini sama dengan di kuliah konvensional kah Pak? 4 tahun misalnya S1, apakah sama atau ada perbedaan waktu nih Pak? Nah kalau kuliah di UT itu sebenarnya sama. Jadi kalau S1 di UT itu dia minimal 8 semester. Sama aja Pak ya? Sama aja sebenarnya, kecuali 2 program studi sih, PGSD dan PG-PAUD itu minimal 9 semester. Oh gitu, minimal 9 semester? Iya. Wah, kenapa Pak ada perbedaan itu Pak? Nah, jadi kenapa ada perbedaan? Karena PGSD dan PG-PAUD di UT ini mata kuliah itu agak sedikit khusus dan banyak praktek sebenarnya. Jadi sebenarnya saya yakin sih mungkin dari program studi atau fakultas itu kan pasti udah mikirin batas kemampuan mahasiswa itu ngambil mata kuliah itu kira-kira berapa banyak sih dalam satu semester. Jadi misal dalam satu semester nih mata kuliahnya ABCDE nih, kayaknya ini udah batas kemampuan rata-rata mahasiswa nih. Kalau kita tambahin jadi 6 mata kuliah misal ABCDEF misalnya, jadinya itu terlalu berat. Atau misal bikin mahasiswa itu dia nggak fokus. Saya pernah ketemu mahasiswa itu yang dia ngambil banyak banget, nilainya malah nggak lulus semua, rendah semua. Pernah juga. Tapi begitu dia ngambil dikit, nilainya bagus. Jadi sebenarnya itu kan pada saat sebuah program studi itu dia menyusun sebuah kurikulum, pasti kan ada hitungannya tuh. Betul. Oke. Dan banyak isu juga Pak ya berkembang bahwa mencari nilai sulit Pak di UT. Nah jadi
ini isu yang berkembang di mana-mana sih. Betul Pak. Saya langsung klarifikasi Pak ya. Iya, jadi bahkan di sosmed pun kadang-kadang ada yang komen tuh, ngapain ke UT nilainya susah. Nah, jadi sebenarnya ini tergantung dari individu masing-masing ya. Iya sih. Sebenarnya. Betul. Nah, jadi pada prinsipnya kalau di UT itu, ini pimpinan saya bilang itu kalau di rumus kuliah di UT itu ikutilah aturan mainnya. Di mana-mana aja gitu sih Pak. Iya, jadi pada saat kita lebih banyak belajar mandiri, itu kan sebenarnya tidak ada yang mengawasi sebenarnya. Betul. Nah, jadi itu tergantung dari disiplin diri mahasiswanya nih. Iya, Jadi iya, bedanya iya. kita kuliah konvensional kan misalnya kita 16 kali pertemuan tuh, kita kan ketemu langsung tuh. Datang hadir Pak ya. Datang hadir. Nah, kalau di UT selain ngerjain e-learning kan lebih banyak belajar mandirinya sebenarnya. Betul. Jadi misalnya nih kita registrasi mata kuliah misalnya bulan sampai bulan Agustus nih. Anggaplah akhir Agustus itu kita udah terima buku. Nah, kemudian pembelajaran tutorial online tuh kan mulainya nanti Oktober tuh. Nah, itu kan ada waktu 2 bulan kita buat pelajari sebenarnya. Tapi kalau misalnya mahasiswanya nggak disiplin, buku yang setebal ini dia baca menjelang ujian, Wah. sistem kebut semalam, Iya. ya Buyar Pak. pasti susah. Kalau Iya, iya. masalah mahasiswa sih kebanyakan saya temuin kayak gitu. Iya, Buku bahan ajar yang dia terima, dibukanya itu menjelang ujian doang. Ada Iya. yang bahkan sampai hari H ujiannya masih pakai plastik. Ya paham. Oke, jadi ya mungkin karena pribadi masing-masing sih Pak ya, di mana aja mungkin kalau tidak serius, tidak dari diri sendiri ya agak merasa sulit jadinya mendapatkan nilai yang mungkin di kampus lain agak mudah gitu mencapai IPK berapa misalnya gitu, tapi kalau di UT dapat nilai C aja syukur kalau kata teman saya. Ya, jadi bedanya itu kayak gini nih. Jadi kalau yang kita di konvensional itu kan misalnya tuh 16 kali pertemuan. Betul. Otomatis kan sebenarnya secara nggak langsung kita 16 kali kita menjadwalkan diri kita buat belajar. Betul. Nah, kalau di UT, kalau tutorial online itu biasanya rata-rata cuma 8 sesi atau anggap sekitar 8 minggu. Jadi kan ada 8 minggu sebenarnya itu mahasiswa dia belajar mandiri. Bahkan rumusnya itu sebenarnya sebelum mahasiswa itu dia masuk ke tutorial online di e-learning, dia harus belajar dulu. Kenapa? Karena fungsinya tutorial atau e-learning itu sebenarnya dia tinggal mempertajam hal-hal apa yang dia belum pahami dari buku bahan ajarnya UT. Oke, jadi kembali ke diri masing-masing Pak ya, dan banyak juga selain yang sulit dapat nilai ya aman-aman saja lulus sarjana S1 dapat cum laude. Ada juga Pak ya yang gitu. Oke, sebelum kita break kita kembali ke Mbak Norma nih Mbak, sebagai staf di sentra layanan UT yang ada di Tanjung gitu, yang berlokasi di Tanjung Tabalong. Ada cerita atau kisah menarik nggak sih Mbak dari mungkin calon mahasiswa atau mahasiswa gitu yang sudah menjadi mahasiswa yang berkuliah di UT Banjarmasin terbantu dengan adanya si salut ini Mbak Norma? Iya, banyak yang mahasiswa nih, mahasiswa lama atau calon mahasiswa baru yang datang langsung ke kantor, mereka bilang, kenapa sih baru aja ini ada salut di sini? Kemarin-kemarin kami sangat kesulitan katanya gitu. Bahkan informasi aja kami susah mendapat. Karena apa? Karena mereka nggak update di sosial media mungkin. Iya, jadi ada yang ketinggalan ujian. Betul. Jadi selama ada salut, mereka itu semuanya terbantu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih salut, atau sudah lama tapi kurang informatif kepada masyarakat? Salut ini baru dibuka di akhir Februari Tahun ini? Iya, peresmiannya kemarin. Peresmiannya baru di bulan Mei. Iya. Iya. Pantas ada pernyataan seperti itu Pak ya, karena mungkin ibu rumah tangga seperti yang Rina sampaikan tadi, banyak yang mungkin tidak punya akun ataupun media sosial yang ada informasi terkait UT gitu ya. Jadi sangat terbantu kalau adanya sangat offline terbantu, ini ya. apalagi untuk mahasiswa yang sambil bekerja kan. Iya, betul. Mereka yang tidak punya banyak waktu. Jadi dengan adanya salut kata mereka sangat membantu kami begitu. Oke, baik. Kalau kita break dulu sejenak Pak ya, Mbak ya. Menarik sekali sampai pembahasan di terakhir tadi ya terkait adanya sentra layanan UT di Tanjung Tabalong yang menjadi wadah gitu ya untuk memudahkan calon mahasiswa ataupun mahasiswa UT Banjarmasin itu sendiri. Baik, nanti kan kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana.
Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Reski dan Mbak Norma ya. Beliau merupakan perwakilan dari UT Banjarmasin. Tadi sudah membahas terkait proses pendaftaran mahasiswa baru UT tahun 2025 dan juga Mbak Norma tadi sudah menjelaskan sentra layanan UT gitu ya yang sangat membantu mahasiswa khususnya yang berada di daerah gitu ya yang jauh dari kampus dari Universitas Terbuka Banjarmasin yang memudahkan secara offline gitu ya membantu baik proses pendaftaran, proses kuliah sampai akhir kuliah gitu. Oke, baiklah dan kita kembali ke Pak Reski nih Pak. Kita membahas tadi terkait proses pendaftaran Pak ya dan sudah membahas langkah-langkah dalam proses pengisian formulir yang ada di website dan kita sampai ke pembayaran nih Pak. Otomatis kan kalau namanya berkuliah pasti ada bayar membayar nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak metode pembayaran dari kuliah di Universitas Terbuka Banjarmasin ini Pak? Oke, jadi kalau untuk pembayaran ini sebenarnya ada 2 pembayaran nih. Khusus mahasiswa baru itu ada pendaftaran mahasiswa baru atau pembayaran admisi namanya. Kemudian itu ada pembayaran uang semester atau registrasi semester. Nah, jadi kalau metode pembayarannya itu sama. Dia secara online juga bisa lewat M-Banking. Jadi kalau yang M-Banking itu bisa lewat BRI, Mandiri, BTN, BSI, BNI, sama Dana juga. Nah, terus kalau yang mau bayar offline itu bisa langsung ke banknya. Bank yang tadi juga Mandiri, BRI, BNI, BSI, BTN, kantor pos pun juga bisa pakai Postpay atau bawa ke Alfamart atau Indomaret. Top up. Dia pakai sistem nomor billing. Jadi kalau mahasiswa itu biasa bingung cara bayarnya gimana sih bawa ke Alfamart atau bawa ke banknya, itu saya bilang sama kayak kita bayar Shopee, mau kita bayar rekening PDM, jadi yang keluar nama sendiri. Jadi banyak yang nanya. Jadi banyak yang salah itu, ini nomor rekeningnya yang mana ya Pak? Paling banyak itu kan pertanyaannya tuh biasanya di situ. Nah, jadi dia bukan pakai nomor rekening, tapi pakai nomor billing atau nomor tagihan atau nomor virtual account. Jadi yang keluar itu atas nama mahasiswanya sendiri. Nah, lalu bedanya itu adalah kalau untuk yang pembayaran admisi itu batas waktunya itu sampai tanggal 14 Agustus. Kalau yang pembayaran semester atau bahasa orang tuh biasanya bilang kalau zaman dulu SPP, kalau sekarang tuh UKT. Nah, itu saat ini tunggu pengumuman di sosmednya UT Banjarmasin karena kemungkinan bakalan ada perpanjangan, tapi kita belum bisa kasih tahu atau spill nih karena kita masih nunggu pengumuman lebih lanjut juga nih. Oke, tapi yang lebih jelasnya tadi bahwa proses pendaftaran ini sampai tanggal 13 itu dulu Pak ya, dilengkapi dulu berkasnya, disiapkan dulu gitu ya. Dan si RPL dan RPL-nya dipahami dulu Pak ya. Dan baru selesai nanti ada jeda berapa waktu Pak untuk sampai ke proses pembayaran atau setelah daftar di website langsung bayar? Nah, jadi setelah kita daftar di website itu nggak mesti langsung bayar. Jadi bayarnya itu dia sampai dengan batas waktu pembayarannya yang ada di kalender akademik UT. Jadi misalnya nih kayak pembayaran pendaftaran tadi nih admisi itu kan sampai tanggal 14 Agustus. Jadi mau kita daftarnya bulan Juni, mau kita daftarnya bulan Agustus, bayar pendaftarannya tetap tanggal 14 Agustus itu tadi. Nah, kemudian kalau yang SPP atau UKT atau uang semester itu sampai batas waktu pembayaran di tiap semesternya. Jadi misal nih kalau mau kita registrasi mata kuliahnya misalnya bulan Juni, Juli, batas waktu bayarnya misalnya kalau sekarang di kalender akademik kan masih sampai 10 Agustus tuh. Jadi sampai batas waktu pembayaran yang ada di kalender akademik UT di tiap semesternya. Oke, baiklah Mbak Norma, apakah bisa juga konsultasi terkait pembayaran nih Mbak di Salut ini? Bisa. Nanti dari Salut kami yang mencetakkan bil pembayarannya. Oke, baik. Mungkin ada yang bingung gitu ya ibu rumah tangga misalnya agak gimana gitu terkait proses pembayaran. Bisa datang Mbak ya? Bisa datang langsung ke kantor Salut. Oke. Misalnya juga ada yang bingung masalah-masalah lainnya gitu ya selain pembayaran bisa langsung konsultasi juga ya. Oke, baiklah Pak Reski, ada berapa sih Pak program studi yang tersedia nih Pak di UT? Mungkin sebelum mau memilih nanti sebelum tanggal 13 ada bingung-bingung dan bisa terbuka nih Pak pencerahan mau milih program studi apa gitu. Apa-apa saja sih Pak?
Nah, kalau saya sebutin satu persatu panjang banget nih sebenarnya. Banyak berapa Pak? Banyak banget, sebentar. Saya agak lupa nih jadinya nih. Puluhan? Puluhan yang jelas. Oke. Ya. Tapi yang mungkin populer deh Pak. Nah, jadi kalau untuk yang dari segi fakultas nih ada 4 fakultas. Oke. Ada FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sama itu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. FISIP. Nah, lalu itu kalau yang kita bicara yang paling populer ya, kalau yang di FOB itu mungkin manajemen akuntansi tuh. Oh, oke. Lagi populer banget. Kemudian kalau yang di FKIP keguruan itu PGSD, PG PAUD, sama itu yang lagi naik daun nih pendidikan agama Islam tuh. Karena di UT kan kebetulan kita bisa nerima dari lulusan pesantren tuh selama pesantrennya diakuin. Jadi banyak tuh lulusan pesantren itu yang masuk ke pendidikan agama Islam. Nah, kemudian kalau dia yang di FISIP itu ada hukum, administrasi negara, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, perpajakan juga ada di sana. Oke. Jadi ini arah-arahnya buat yang sudah bekerja sangat terbantu Pak ya dengan adanya fakultas dan program studi yang tersedia itu Pak ya? Iya betul, tinggal dipilih sesuai dengan minat masing-masing. Nah tapi ini saya ada nambahin penjelasan nih karena ada yang banyak yang bingung juga nih. Jadi di FKIP-nya UT itu sekarang ada istilahnya in-service sama pre-service. Jadi kalau UT itu dulu terkenalnya itu kan dengan keguruannya tuh, FKIP-nya tuh. Jadi banyak banget guru-guru itu yang kuliahnya di UT. Ya. Nah, kemudian syaratnya masuk FKIP keguruan di UT itu dia syaratnya minimal harus ngajar 1 tahun dulu. Jadi mahasiswa itu dia harus sudah berstatus guru duluan. Ya. Dulunya seperti itu. Dulu ya. Nah, sekarang itu nggak harus seperti itu lagi. Jadi misal kita milih program studi misalnya PGSD. PGSD itu nanti begitu kita pilih program studinya, dia itu ada PGSD in service, ada PGSD pre-service. Nah, jadi kalau yang in service itu dalam jabatan, artinya mahasiswanya itu harus sudah berstatus sebagai guru. Dia bakalan diminta upload SK mengajarnya tuh nanti. Nah, kalau misalnya mahasiswa tersebut dia bukan guru, berarti dia pilihnya pre-service atau prajabatan. Itu syarat kita daftarnya itu nanti kolom uploadnya itu bakalan beda tuh, dan mata kuliahnya kalau saya nggak salah tuh beda sedikit sebenarnya. Meskipun sama program studi Studinya PGSD, tapi nanti itu bakalan beda persyaratan dan ada 1-2 mata kuliah yang berbeda. Nah, tapi sih pada dasarnya intinya adalah sekarang bagi yang pengen masuk UT tapi dia dulu bukan guru tapi mau ngambil FKIP, sekarang udah bisa aman. Oke, baik. Ini membuka mata dan juga kesempatan juga nih ya buat yang belum mengajar, belum ada kesempatan mengajar gitu ya, bisa kuliah di jurusan tersebut. Iya, betul. Oke, baiklah. Nih Pak, cara mendapatkan bahan ajar nih Pak, baik itu cetak maupun digital nih gimana nih Pak? Nah, jadi kalau untuk yang bahan ajar, jadi rumusnya itu adalah setiap kali mahasiswa UT itu dia melakukan pembayaran semester, itu dia pasti sudah termasuk dengan buku bahan ajarnya. Itu nanti akan langsung dikirimkan ke alamatnya mahasiswa dengan catatan mahasiswanya pada saat dia ngisi data pengiriman bukunya benar. Jadi itu bakalan langsung dikirim ke alamat si mahasiswanya. Berarti berwujud buku? Berwujud buku. Nah, selain yang berwujud buku fisik, itu juga ada aplikasinya. Jadi UT itu punya aplikasi bahan ajar digital namanya itu Abadi, bahan ajar digital interaktif. Jadi itu via smartphone atau website kita bisa akses buku mata kuliah yang kita ambil semester tersebut. Jadi mau yang doyannya baca buku fisik atau misalnya doyannya itu buka lewat gadget, itu bebas pilih. Tapi dua-duanya tersedia gitu Pak? Dua-duanya tersedia. Oke, misalnya Mbak Norma ada yang kesulitan ataupun salah sasaran nih Mbak, bukunya misalnya tidak sampai ke rumah gitu, sampai misalnya ada pengaduan atau bisa mengadu nggak sih Mbak ke Salut? Banyak sih kadang mahasiswa, apalagi bukunya ini yang lambat sampai katanya gitu. Padahal kan kemungkinan besar itu ada di kesalahan alamat atau nomor HP-nya yang tidak aktif. Ya, jadi dengan adanya Salut ini sebenarnya boleh juga memakai alamat kantor Salut.
dalam pengiriman itu dalam tadi pengiriman. ya? Oke. Jadi biar tidak salah kirim, biar nanti bukunya nyampe ke Salut, kami nanti yang menginformasikan kepada mahasiswa. Oke, solusi lain Mbak misalnya salah alamat, apa? Apakah disediakan buku lagi atau dikirim lagi? Nah, jadi kalau yang salah alamat itu bisa lapor ke kita, tapi sebenarnya sih kalau buku itu salah alamat, ujungnya dia pasti dibalikin ke kantor UT Banjarmasin. Walaupun sebenarnya buat yang belum tahu, pengiriman buku bahan ajar itu sebenarnya bukan dari Banjarmasin sih, tapi itu dari UT Pusat Tangerang langsung. Nah, jadi biasanya kalau ada yang salah alamat atau nomor handphone tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, itu dari kurirnya itu ada percobaan pengiriman dulu. Biasanya sih 2-3 kali. Nah, kalau udah 2-3 kali itu nggak bisa tersampaikan untuk buku bahan ajarnya, itu biasanya opsi pertama itu adalah dibalikin ke kantor UT Banjarmasin. Semoga nanti bisa kita kasih pesan juga nih buat ke kurirnya itu buat ditaruh di kantor Salut aja. Iya, supaya tidak bolak-balik terlalu jauh Pak ya. Oke, baiklah. Terakhir nih buat Mbak Norma, ada tips belajar efektif dengan bahan ajar UT nggak sih nih buat calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan nih Mbak? Tips belajar efektif dengan bahan ajar yang sudah disediakan UT. Saya nih sebagai alumni mahasiswa, mahasiswa UT juga nih, berbagi sedikit. Dulu saya itu belajarnya setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi satu mata kuliah itu diusahakan itu harus satu modul satu bahan ajar itu ada pembagian satu modul 1, modul 2 gitu kan ya. Nah, jadi itu harus diusahakan kita cari dulu inti-intinya yang penting, dan itu tuh kita harus konsisten. Atur jadwal belajar yang konsisten. Terutama buat para pekerja kan yang tidak punya banyak waktu, itu mereka harus bisa mengatur kapan mereka bisa belajar, karena itu nanti akan berpengaruh besar ketika kita ujian. Terus kerjakan tes formatif ya, di dalam situ ada tes formatifnya harus dikerjakan. Jadi harus dipahami dulu nih sebelum masuk ke e-learning ya. Sebelum masuk ke e-learning itu kita harus pahami dulu. Nanti apabila ada kesulitan yang materi tidak paham, baru nanti bisa didiskusikan di e-learning bersama teman-teman, sama tutornya. Jadi intinya niatnya harus sungguh-sungguh Pak ya. Iya, supaya lulus tepat waktu, tidak membuang-buang waktu, apalagi yang sambil kerja ya, sambil ngurus anak misalnya. Jadi harus sungguh-sungguh gitu Mbak Norma ya. Iya, betul, intinya konsisten. Belajar setiap hari. Iya. Oke, terakhir pesan untuk calon mahasiswa nih Pak Reski, bisa disampaikan motivasi kah ataupun ajakan kah, silakan Pak. Jadi buat teman-teman yang ada minat untuk bergabung di UT, segeralah mendaftar. Karena nih batas waktu nih sampai tanggal 13 Agustus nih perpanjangannya nih. Kemudian UT itu bisa menerima siapa aja nih dari berbagai kalangan, mau dia pekerja, ibu rumah tangga. Jadi kemudian jangan takut nih, saya kan udah terlalu tua nih, ngapain lagi kuliah. Saya baru kemarin mungkin beberapa hari yang lalu itu ada mahasiswa yang dia lulus SMA-nya tahun 94 atau 96 ya. Dan dia itu masih berniat berkuliah di UT. Wow, keren. Kemudian banyak juga tuh yang udah sudah punya jabatan, kemudian itu udah S2, dia ngambil lagi S1 di UT. Alasannya apa? Nambah ilmu. Mantap. Kemudian ilmu itu kan kadang kita kerja nih, tiba-tiba kan ada ilmu-ilmu baru yang kita nih belum dapetin nih. Jadi misal kayak saya pernah ketemu itu ada satu mahasiswa, dia udah S2 juga, profesinya dokter, tapi dia ngambil S1 hukum di UT karena dia merasa dia harus memahami ilmu hukum. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesempatan itu terbuka buat seluruh background. Kalau untuk di UT itu kita bisa terima semua kalangan, dan baik yang kuliahnya itu tuntutan profesi ataupun dengan pure niat pengen nambah ilmu. Ya, bisa Pak ya? Bisa. Oke, asal ada niat dan kemauan tentu saja ya. Pokoknya rumus untuk sukses di UT itu adalah disiplin, pintar manajemen waktu, sama itu tadi konsisten. Oke, luar biasa sekali ya informasi dari kedua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah kita dapatkan gitu ya. Dan terima kasih Mbak Norma
Sukses dan sehat selalu, dan Pak Reski, terima kasih sudah hadir dan sukses sehat selalu juga. Semoga lancar proses pendaftaran mahasiswa baru UT-nya sampai tanggal 13 Agustus nanti Pak ya. Dan pemirsa, ternyata kuliah sekarang itu ya tidak lagi mengharuskan kita hadir secara fisik gitu ya setiap hari dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh Universitas Terbuka, siapa saja bisa meraih cita-cita. Dan untuk Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, masyarakat Kabupaten Tabalong yang ingin berkuliah jangan ragu ya, daftar saja segera di Universitas Terbuka Banjarmasin, daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari mahasiswa Universitas Terbuka. Saya Rina bersama seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit. Terima kasih, kita berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.